Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nida Azmi dari kelas 4C Prodi Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Empowering Leadership atau Kepemimpinan Pemberdayaan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, disimak terus videonya ya. Pengertian empowering leadership secara umum yang dapat kita ketahui adalah suatu pemberdayaan yang dilakukan seorang pemimpin kepada pegawainya guna meningkatkan kapasitas dan juga motivasi diri dalam berorganisasi. Sedangkan Praskier pada tahun 2015 menyatakan bahwa empowering leadership adalah suatu proses pemberdayaan kemampuan suatu kelompok, organisasi atau masyarakat melalui identifikasi kemampuan dan pengambilan keputusan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, konsep dan dimensi dari empowering leadership. Terdapat dua konsep yang paling sering digunakan, yaitu dari sudut pandang sosial struktural yang terdapat 5 dimensi dan sudut pandang psikologi yang terdapat 4 elemen. Konsep pertama yaitu leading by example. Dimensi ini merujuk pada serangkaian perilaku pemimpin yang menunjukkan komitmen dalam bekerja baik diri sendiri maupun di dalam tim. Lalu coaching. Dimensi ini berfokus pada cara seorang pemimpin membantu dan mendidik anggota timnya hingga akhirnya mandiri. Lalu participative decision making, yaitu dimensi yang merujuk pada seorang pemimpin yang melibatkan informasi dari anggotanya dalam pengambilan keputusan. Lalu showing concern. Dimensi ini menunjukkan perhatian umum seorang pemimpin untuk menunjukkan kesejahteraan anggota timnya. Lalu informing. Dimensi yang terakhir ini merujuk pada penyebaran informasi pada perusahaan kepada seluruh karyawan yang dilakukan oleh pemimpin. Misalnya misi, visi, program kerja, atau informasi penting lainnya. Lalu dari sudut pandang psikologi atau konsep 2 ini terdapat makna. Makna ini adalah nilai dari tujuan kerja, biasanya dikaitkan dengan cita-cita atau standar individu. Yang kedua ada kompetensi atau efikasi diri. Ini merupakan keyakinan individu pada kemampuannya untuk melakukan kegiatan dengan keterampilan yang ia miliki. Lalu ada determinasi diri. Individu memiliki pilihan dalam memulai dan mengatur tindakan yang hendak dilakukan. Lalu yang terakhir ada dampak. Dampak ini merupakan tingkat pengaruh yang dapat diberikan individu untuk membuahkan hasil yang strategis, administratif, atau operasional di dalam pekerjaannya. Selanjutnya, hubungan pemberdayaan dengan kepemimpinan. Pemberdayaan maupun kepemimpinan itu selalu ada dua pihak yang terlibat. Dalam konteks kepemimpinan, ada pihak yang berusaha mempengaruhi dan ada pihak yang dipengaruhi. Sedangkan dalam konteks pemberdayaan, ada pihak yang berusaha memberdayakan dan ada pihak yang akan diberdayakan. Dalam tataran praktis, kepemimpinan dan pemberdayaan mempunyai korelasi yang erat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kepemimpinan merupakan fungsi pemberian motivasi kepada bawahan dengan melalui berbagai cara. Upaya pemberian motivasi dapat dilakukan dengan pengikutsertaan pegawai pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bersama dan mengikutsertakan pegawai dengan menempatkan mereka dalam posisi yang penting. Lalu pemberian kepercayaan atau trust merupakan fungsi kepemimpinan yang lain, di mana seorang pemimpin memberi keyakinan kepada bawahan bahwa mereka mempunyai kemampuan tersendiri dan pemimpin sangat menghargai kemampuan yang dimiliki. Fungsi pemimpin yang lain adalah jeli dalam melihat potensi. Kemampuan melihat potensi ini harus diimbangi dengan pengembangan potensi pegawai yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Jika ketiga aspek tersebut sudah dilakukan, maka pada diri pegawai akan timbul semangat dan kepercayaan diri bahwa mereka mampu melakukan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Selain itu, para pegawai akan merasa bahwa mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepercayaan diri ini juga akan meningkatkan semangat untuk menciptakan hal-hal baru yang mendukung pelaksanaan. Lalu jika ini semua sudah terjadi, maka pada dasarnya proses pemberdayaan tersebut sudah terwujud. Selanjutnya, hambatan kepemimpinan pemberdayaan. Secara teoritis, pemberdayaan nampaknya mudah untuk dilakukan, namun dalam tataran praktis tidaklah sederhana. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beberapa hal yang mungkin sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan. Yang pertama, ada hambatan dari sudut pandang pemimpin. Salah satu pemahaman yang salah mengenai pemberdayaan adalah hilangnya kekuasaan atau wewenang seorang pemimpin. Hilangnya kekuasaan ini dikhawatirkan oleh yang bersangkutan yang membuat dirinya powerless atau tidak memiliki kekuatan.
Oleh karena itu, dari sisi pemimpin, seringkali perasaan ini menjadi hambatan yang cukup besar. Padahal, jika dilihat secara lebih jeli, pemberdayaan tidak akan menghilangkan kekuasaan formal seorang pimpinan. Pemberdayaan justru akan lebih membantu dan memperingan pekerjaan seorang pimpinan. Lalu yang kedua ada hambatan dari sudut pandang pegawai. Dari sudut pandang individu, hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan adalah kekurangssadaran akan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Hambatan lainnya itu adalah kesalahan persepsi bahwa pemberdayaan akan lebih banyak memberikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada pegawai. Lalu, sebagai seorang pemimpin, menghadapi hambatan kepemimpinan pemberdayaan adalah sebuah tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan personal. Setiap karyawan pasti memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Dengan pendekatan ini, perusahaan akan lebih memahami kemampuan dan kebutuhan masing-masing karyawan. Kemudian, mengenali potensi atau kemampuan yang dimiliki karyawan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu membantu karyawan dalam mengembangkan bakatnya. Dengan bakatnya tersebut, karyawan akan mampu berkontribusi lebih ke perusahaan. Selanjutnya, budaya politik kerja yang sehat. Dengan suasana bekerja yang nyaman dan tanpa persaingan kotor akan membuat karyawan nyaman dan memiliki motivasi tinggi karena potensinya dihargai. Kemudian, benchmarking. Cara melakukan strategi ini bisa menggunakan kerangka kompetensi, audit keterampilan, dan juga penilaian 360 derajat, sehingga bisa terlihat jelas perbedaan keterampilan yang harus disesuaikan tersebut. Yang terakhir adalah memotivasi dengan cara menyenangkan. Memotivasi ini tidak hanya dengan perkataan, namun juga dengan memberikan reward atau penghargaan dan kejutan-kejutan lainnya. Kemudian hambatan terakhir yaitu hambatan budaya. Hambatan budaya yang dimaksud di sini adalah budaya kerja di kebanyakan birokrasi publik yang langsung maupun tidak langsung dipengaruhi pula oleh budaya masyarakat. Jika berbicara mengenai budaya kerja aparatur pemerintah, sudah bukan rahasia lagi bahwa budaya kerjanya cenderung rendah. Budaya kerja yang rendah cenderung mengarah pada tingkat produktivitas yang rendah juga. Terdapat beberapa metode untuk pemimpin yang ingin memberdayakan karyawan dan membangun tim yang kuat, seperti menanamkan budaya komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi dengan karyawan merupakan kualitas penting dalam kepemimpinan. Selain itu, mengenal karyawan dapat membantu seorang pemimpin untuk mempelajari apa yang memotivasi mereka. Pemimpin harus tidak terbatas, jelas, dan jujur dengan karyawan. Lalu, membantu karyawan melihat tujuan. Pemimpin membantu karyawan memahami misi dan visi perusahaan. Pemimpin perlu menunjukkan kepada karyawan bagaimana posisi mereka dalam mencapai misi dan visi. Pemimpin juga dapat membantu karyawan menemukan makna dalam pekerjaan mereka dengan melatih mereka dengan benar. Kemudian, menolak mikromanajemen. Pemimpin perlu percaya diri dalam menentukan keputusan perekrutan anggota, sehingga mereka tahu bahwa karyawan cukup terampil untuk bekerja secara mandiri. Pengelolaan mikro adalah proses pengendalian segala hal yang dilakukan karyawan. Ini dapat menurunkan moral karyawan, membatasi kreativitas, dan menghasilkan pekerjaan yang frustasi. Yang selanjutnya adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menyadari bahwa karyawan adalah aset, tidak akan sungkan meminta karyawan untuk memberi masukan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin menghargai dan menghormati pendapat mereka serta mempercayai keputusan karyawan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemimpin bersedia berbagi peran kepemimpinan dan mendelegasikan tugasnya. Dengan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa pemimpin bersedia mendengarkan gagasan. Yang selanjutnya ada studi kasus pengaruh empowering leadership terhadap employee performance pada CV Berlian Garment. Jadi CV Berlian Garment ini adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di industri TPA serta fokus pada bidang tekstil. Perusahaan ini termasuk industri yang menawarkan jasa jahit dan produksi massal. CV Berlian Garment didirikan pada tahun 2015 yang beralamatkan di Kaloran, Gemolong, dan Sragen. CV Berlian Garment memiliki budaya organisasi yang menerapkan 3D, yaitu disiplin sukses, disiplin waktu, dan disiplin diri. 3D tersebut merupakan slogan yang harus tertanam dalam diri karyawan CV Berlian Garment, di mana hal tersebut sudah diperintahkan pimpinan kepada seluruh karyawan sebelum mulai bekerja atau saat interview karyawan.
Masalah yang terjadi pada CV Berlian Garmen ini pada tahun 2020, pengenalan atau penerapan empowering leadership dalam CV Berlian Garmen ternyata masih dinilai belum mampu mengoptimalkan employee performance-nya, sehingga penting bagi perusahaan untuk menekan permasalahan yang dihadapi karena kurangnya kesadaran dalam kedisiplinan, yang mana setiap bulannya banyak karyawan yang meninggalkan pekerjaan dan mangkir dari kerjanya. Kemudian situasi dan kondisinya adalah dalam mengelola karyawannya, CV Berlian Garmen menyadari bahwa karyawan adalah sumber daya yang menjadi satu komponen dan bagian penting dalam bisnisnya. Menyadari pentingnya keberadaan karyawan, CV Berlian Garmen berupaya untuk mengelola karyawan sebagai sumber daya manusia dalam perusahaan dengan sebaik mungkin untuk mencapai output optimal dan kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu, CV Berlian Garmen melengkapi karyawannya dengan mesin-mesin sehingga output yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi target. Solusi yang didapat yaitu empowering leadership dapat berpengaruh terhadap employee performance dan dapat dibuktikan dengan respon yang diberikan karyawan melalui kuesioner. Pimpinan atau atasan selalu memberikan keluasan dan kesempatan kepada karyawan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam kondisi lapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, CV Berlian Garmen perlu memperhatikan dari sisi kepemimpinannya dengan cara memberikan motivasi dan arahan yang baik untuk karyawannya. Semakin karyawan dimotivasi, maka karyawan akan lebih bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya atasan tetap mengingatkan kepada karyawan mengenai 3D, yaitu disiplin sukses, disiplin waktu, dan disiplin diri, karena 3D tersebut merupakan slogan yang harus tertanam dalam diri karyawan CV Berlian Garmen. Kemudian, keterkaitan dengan teori adalah seorang pemimpin yang menerapkan empowering leadership dapat memberikan keleluasan dan kesempatan kepada karyawan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam kondisi lapangan yang sesungguhnya. Dengan begitu, kepercayaan kepada diri dan kemampuannya dalam mengatasi sesuatu atau efikasi diri akan berakhir dengan hasil yang baik dan dapat meningkatkan kinerja karyawan serta membantu karyawan dalam mengembangkan bakatnya. Dengan bakatnya tersebut, karyawan akan mampu berkontribusi lebih ke perusahaan. Sekian materi yang dapat saya